Halo anak-anak semua, bertemu kembali dengan Pak Theo. Nah, Pak Theo berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat ya, dan dalam keadaan yang baik. Nah, pada kesempatan kali ini, Pak Theo berharap dimanapun anak-anak berada tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Pada video pembelajaran kali ini, kita masuk ke tema 3 dengan judul makanan sehat. Dan subtema yang akan kita bahas yaitu subtema 1, bagian tubuh mengolah makanan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan pelajari bagian tubuh yang mana saja yang digunakan untuk mengolah makanan. Oke, langsung saja kita masuk ke kompetensi dasarnya. Nah, pada kesempatan kali ini kompetensi dasar dari masing-masing mata pelajaran yaitu yang pertama untuk pendidikan kewarganegaraan atau PPKN, kompetensi dasarnya itu 3.3, menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat. Yang berikutnya ada kompetensi dasar bahasa Indonesia 3.4, menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Nah, untuk yang ketiga, kompetensi dasarnya yaitu ilmu pengetahuan alam atau IPA, KD 3.3, menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Yang keempat, yaitu IPS. KD-nya 3.2, menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir adalah SBDP 3.2, memahami tangga nada. Oke, kita langsung saja masuk ke pelajaran selanjutnya. Oke, yang pertama PPKN. Nah, Indonesia terkenal dengan keberagaman suku, adat, budaya, dan bahasa, serta beragam hal yang lainnya. Nah, Indonesia sendiri memiliki ribuan suku bangsa yang ada di Indonesia dengan beragam adat, budaya, dan bahasanya. Jadi, kita patut bersyukur atas keberagaman yang ada di negara kita. Nah, sebagai bentuk untuk menghargai keberagaman tersebut, kita harus saling memiliki rasa toleransi, menghargai, dan juga tidak memaksakan apa yang menjadi kebiasaan kita terhadap orang lain. Oke, berikutnya ada keberagaman agama. Nah, seperti anak-anak ketahui bahwa Indonesia sendiri memiliki 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu, dan juga Konghucu. Nah, keenam agama ini memiliki keberagaman mereka masing-masing. Mulai dari cara beribadahnya, mulai dari kitab sucinya, semuanya tidak ada yang memiliki kesamaan. Nah, maka dari itu Pak Theo menyarankan dan Pak Theo berharap anak-anak dapat memiliki rasa toleransi terhadap setiap umat beragama. Apapun sukumu, apapun adat istiadatmu, apapun agamamu, saling menghargai satu dengan yang lain untuk mewujudkan negara kita menjadi negara yang penuh dengan toleransi. Oke, berikutnya selain keberagaman suku, adat, budaya, bahasa, agama, ada juga keberagaman pekerjaan. Nah, seperti kita ketahui, ada banyak sekali keberagaman pekerjaan. Salah satunya yaitu guru. Lalu ada polisi, ada tukang pos, ada satpam, ada sales, dan ada kasir, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali keberagaman pekerjaan. Salah satu bentuk kita menghargai keberagaman pekerjaan tersebut adalah tidak saling menghina, tidak saling menjatuhkan antara pekerjaan satu dengan pekerjaan lain. Meskipun nanti kalian setelah dewasa, kalian memiliki pekerjaan yang lebih baik dari teman-temanmu yang lain, janganlah hendaknya kalian merendahkan pekerjaan seseorang. Karena biar bagaimanapun, di balik setiap pekerjaan tersebut ada tanggung jawab masing-masing. Seperti itu. Oke. Kita masuk ke pembahasan. Pembahasan apa sih Pak manfaat dari keberagaman? Yang pertama, bertukar pikiran. Jadi karena ada keberagaman tersebut, kalian dapat bertukar pikiran dengan temanmu yang tidak sama
agamanya, budayanya, adat istiadatnya. Jadi kalian bisa saling tukar pikiran, kalian bisa saling bertanya, berkomunikasi, apa sih yang menjadi perbedaan tersebut, lalu kalian bisa mencari solusi dari perbedaan tersebut. Yang berikutnya toleransi. Dengan keberagaman, manfaat yang kalian dapat adalah toleransi. Jadi saling menghargai satu dengan yang lain. Di saat kamu ingin bermain ke rumah temanmu yang beragama Islam, dan pada saat kamu datang tersebut adalah jam sholat mereka, maka kamu harus menghargai terlebih dahulu dan memberi waktu kepada temanmu untuk dia dapat beribadah terlebih dahulu. Begitu juga sebaliknya untuk anak-anak yang ingin bermain ke rumah temanmu yang beragama Kristen. Ketika mereka sedang jam untuk beribadah, maka berikan mereka waktu, dan setelah itu maka kalian bisa bermain bersama atau belajar bersama. Nah, berikutnya yaitu musyawarah. Nah, manfaat dari keberagaman yang lain, salah satu yang paling penting adalah musyawarah. Ketika kalian memiliki perbedaan, baik itu di suku, adat, dan agama atau sebagainya, kalian bisa bermusyawarah. Ketika kalian mendapatkan konflik, misalnya pertentangan atau perdebatan atau perbedaan, maka kalian bisa bermusyawarah. Kalian duduk bersama, kalian berdiskusi, kalian memutuskan apa yang menjadi permasalahan dan mencari jalan keluarnya. Seperti itu. Untuk pelajaran bahasa Indonesia kali ini, Pak Teo akan memberikan 2 gambar yang sering anak-anak jumpai, mungkin minumannya di televisi atau mungkin di sosial media. Nah, perhatikan, ada gambar minuman kaleng, lalu ada gambar minuman yang sudah dituangkan ke dalam gelas. Nah, Pak Teo coba mau bertanya kepada anak, kira-kira kaleng minuman ini merupakan sebuah iklan atau tidak ya? Pernah nggak kalian melihat di kehidupan kalian atau di televisi atau di pusat perbelanjaan minuman yang menyerupai gambar yang Pak Teo berikan? Nah, benar, minuman ini merupakan salah satu iklan. Oke, apa iklan itu Pak Teo? Iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa. Nah, jadi iklan-iklan tersebut biasanya dipasang di media massa sehingga anak-anak bisa mengetahui ini iklan minuman apa saja. Oke, kita masuk jenis-jenis media massa. Nah, jenis-jenis media massa. Yang pertama ada radio. Radio ini termasuk media massa dalam bentuk elektronik. Ya, jadi ada beberapa media massa dalam bentuk elektronik, diantaranya yaitu radio dan televisi. Oke, berikutnya selain radio ada media cetak. Nah, contoh dari media massa dalam bentuk cetak yaitu koran, dan yang lainnya yaitu poster, spanduk, baliho, atau mungkin nanti billboard yang ukurannya besar. Oke, berikutnya selain media elektronik, media cetak, kita ada yang sedang ngetren yaitu media sosial. Nah, beberapa media sosial sering menampilkan iklan. Jadi banyak anak-anak mungkin yang sudah tidak familiar dengan radio, dengan televisi, dengan koran, karena sudah tergantikan posisinya, tergantikan perannya dengan media sosial. Oke, jadi ketiga jenis media massa ini, elektronik, cetak, dan juga sosial, inilah merupakan jenis media massa. Jadi orang-orang dapat memasang iklannya di ketiga media massa ini. Oke, berikutnya kita masuk ke latihan. Nah, perhatikan, Pak Teo memiliki 3 gambar. Nah, oke, kita sekarang berlatih bagaimana menemukan kata kunci dari masing-masing gambar. Oke, jika kita lihat di gambar yang pertama ini, kata kunci yang berkaitan dengan gambar pertama ini yaitu sampah organik dan anorganik, atau membuang sampah pada tempatnya, atau bisa juga kata kuncinya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Oke, kita masuk gambar yang kedua. Gambar yang kedua di sini ada tulisan makanan sehat dan bergizi, penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Oke, jadi kata kunci dari gambar kedua ini adalah makanan sehat,
Terus yang berikutnya makanan bergizi. Yang ketiga makanan untuk pertumbuhan otak. Oke, gambar yang ketiga. Nah, sama dengan gambar yang pertama, bedanya di gambar yang ketiga ini tidak memiliki kalimat penjelas seperti yang ada di gambar pertama. Kalau di gambar pertama kan ada tempat sampahnya organik dan anorganik. Nah, kata kuncinya kalau hanya diberikan gambar, tidak ada tulisan dan tidak ada penjelasan yang lainnya, maka kita melihat warga tersebut sedang membuat sesuatu yang menghasilkan apa atau sedang mengerjakan pekerjaan apa, seperti itu. Nah, kita lihat dalam gambar ketiga ini seluruh warga sedang bergotong royong. Nah, jadi kata kuncinya adalah gotong royong. Yang berikutnya yaitu saling membantu. Jadi dari satu gambar ini kita bisa menemukan banyak kata kunci yang bisa membantu kita untuk memahami. Oke, kita masuk, Pak, apa sih itu kata kunci? Oke, kata kunci adalah kata yang digunakan sebagai kunci atau kode untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain pada suatu iklan, informasi, karya tulis, dan lain-lain. Oke, jadi ketika anak-anak diberikan gambar nanti, anak-anak sudah bisa melihat kata kunci dari gambar tersebut apa. Nah, jadi anak-anak bisa mencari walaupun tidak ada tulisannya, tidak ada keterangannya, hanya diberikan gambar, anak-anak bisa menentukan kata kunci dari gambar tersebut. Oke, kita masuk ke ciri-ciri kata kunci. Nah, perhatikan ciri-ciri kata kunci. Yang pertama, terdiri dari 1 sampai 2 kata. Ya, seperti yang sudah Pak Tio tadi sebutkan, kata kunci dari gambar yang diberikan terdiri dari 1 atau 2 kata. Karena kalau berlebih jumlah katanya, maka itu bukan termasuk kepada kata kunci. Oke, berikutnya yang kedua, mengandung kata yang unik yang terdapat dalam suatu bacaan. Nah, bisa saja dalam berupa bacaan atau bisa saja dalam bentuk gambar. Yang berikutnya, yang ketiga, mewakili sebagian besar. Jadi bukan keseluruhan, hanya sebagian besar saja informasi atau keseluruhan konsep atau topik dari suatu bacaan atau gambar. Jadi dengan kata kunci ini, maka kita dapat membantu orang lain untuk memahami suatu bacaan atau suatu gambar, maksud dan tujuannya. Jadi ketika kita memberikan gambar, kita tulis di bawahnya kata kunci untuk gambar tersebut, maka orang dapat membayangkan, oh iya benar, ternyata gambar tersebut sesuai dengan kata kunci yang diberikan. Oke, kita masuk ke ilmu pengetahuan alam. Nah, untuk ilmu pengetahuan alam sesuai dengan tema kita, makanan sehat. Nah, perhatikan, Pak Teo ada gambar sapi. Nah, Pak Teo akan menjelaskan bagaimana sapi melakukan atau mencerna makanan yang dia makan. Oke, perhatikan. Pada saat sapi memakan makanannya, maka sapi tersebut akan mengunyahnya terlebih dahulu. Apa fungsinya, Pak Teo? Kenapa dia mesti mengunyah terlebih dahulu? Nah, pada saat sapi melakukan mengunyah makanan tersebut, maka nanti makanan tersebut akan masuk ke abomasum. Nah, di abomasum atau perut masam ini, maka akan makanan dicerna dengan bantuan enzim pepsin. Nah, jadi kalau di manusia abomasum ini adalah lambung. Nah, di lambung sapi ini atau abomasum ini terjadilah pencernaan seutuhnya, yaitu dilakukan oleh enzim pepsin yang dihasilkan oleh abomasum tersebut. Nah, setelah melewati seluruh proses tersebut, pencernaan di dalam abomasum, maka makanan tersebut bergerak menuju usus halus. Nah, usus halus, tapi sebelum ke usus halus nanti dia harus melalui rumen. Di rumen ini nanti akan terjadi proses kembali dengan bantuan mikroba, tidak jika tadi dengan enzim, sekarang dengan bakteri tersebut. Nah, di sini nanti dibantu oleh mikrobakteri. Jadi ukurannya sangat kecil sekali. Nah, di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur. Nah, yang tadinya rumput tersebut belum menjadi bubur, terus dibantu di abomasum ini
dicerna kembali dengan menggunakan enzim untuk menghancurkan dari bentuk yang besar-besar, rumputnya dihancurkan lalu diantar ke rumen. Di rumen ini nanti dibantu dengan mikroba dengan gerakan mengaduk seperti melakukan pengadukan semen. Jadi nanti terus di situ diaduk makanannya sehingga menjadi bubur. Nah, setelah diproses di rumen ini, maka nanti makanan tersebut sapi akan beristirahat sejenak. Ketika sudah menjadi bubur nanti makanan tersebut akan kembali ke mulut si sapi. Makanya ketika anak-anak melihat sapi kok nggak makan tapi bisa ngunyah ya. Nah iya, karena setelah proses di rumen ini selesai, makanan akan diantar kembali ke mulut sapi. Nah lalu setelah itu, setelah sapi mengunyah hingga halus kembali, maka diantarkan ke retikulum. Nah dari retikulum ini nanti akan diproses lagi seperti itu untuk memisahkan kembali benda-benda asing yang ikut masuk. Oke, jadi ada 2 kali proses untuk memisahkan benda-benda asing pada saat sapi mengkonsumsi makanannya. Nah, dari sini nanti akan diantarkan langsung ke intestin. Nah, di intestin ini nanti atau usus halus akan dilakukan fermentasi, ada proses absorpsi di sana. Nah, jadi dari proses itu nanti akan dipilah mana yang dibutuhkan tubuh untuk menjadi energi dan mana yang harus dikeluarkan melalui saluran pembuangan berupa kotoran nantinya berupa feses. Nah, begitulah proses untuk seekor sapi melakukan pencernaan pada perutnya. Oke, berikutnya kita masuk sistem pencernaan pada manusia. Nah, perhatikan sistem pencernaan pada manusia. Oke, sama halnya dengan sapi, tapi perbedaannya di sini manusia melakukan banyak proses yang cukup lama. Jika kita melihat cara kerjanya, yang pertama ketika makanan masuk melalui mulut, maka makanan tersebut akan dikunyah dengan menggunakan 4 jenis gigi yang terdapat pada manusia umumnya. Jadi keempat jenis gigi tersebut yaitu ada gigi taring, gigi seri, gigi geraham, dan gigi premolar. Jadi keempat jenis tersebut memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing. Ada yang berfungsi untuk mencabik makanan, ada yang berfungsi untuk menghaluskan makanan, dan ada yang berfungsi untuk membuat makanan tersebut menjadi berukuran lebih kecil sehingga gampang masuk ke tenggorokan. Nah, ketika selesai dikunyah atau dihaluskan di mulut, maka makanan tersebut akan dimasukkan ke dalam kerongkongan. Nah, pada saat dimasukkan ke kerongkongan ini, nanti makanan akan dimasukkan ke dalam lambung langsung. Oke, jadi di lambung ini nanti akan terjadi proses kembali. Nah, proses pemecahan makanan tersebut sangat kompleks. Nah, jadi sebelum masuk ke lambung ini nanti akan disaring terlebih dahulu oleh hati. Jadi di hati ini nanti akan menetralkan makanan tersebut sebelum masuk ke lambung. Jika terdapat racun, maka hati yang berfungsi untuk menetralkan racun-racun tersebut. Jadi ketika kita makan, hati ini akan mendeteksi, akan memeriksa apakah kita terikut campuran racun pada saat kita makan. Nah, fungsi hati untuk menetralkannya. Lalu sampai ke lambung. Di lambung nanti akan terjadi proses kembali. Nah, akan berlangsung proses dengan menggunakan enzim. Nah, jadi kembali menggunakan enzim di sini. Nah, ketika proses tersebut akan keluar satu bagian yaitu yang kita sering sebut asam lambung. Jadi lambung akan memproduksi asam untuk menghancurkan, untuk membuat makanan tersebut halus sepenuhnya. Nah, lambung tadi ketika terjadi pencernaan dengan menggunakan enzim, maka makanan tersebut akan dibawakan ke usus besar dan usus halus. Jadi ke usus besar dan ke usus halus. Nah, fungsi usus besar ini adalah untuk memilah kembali makanan yang sudah dicerna di lambung. Oke, jadi di usus besar ini akan memilah dan
akan melakukan penyerapan air dalam jumlah yang besar. Nah, jadi dari sini akan melakukan fungsinya, yaitu ketika makanan kita makan itu, jika dia mengandung air, maka seluruh airnya itu akan diserap oleh tubuh. Karena sebagian besar tubuh kita terdiri dari cairan. Nah, di usus besar di sini nanti itu melakukan pembusukan makanan. Setelah diambil cairannya atau air yang terkandung dalam makanan tersebut, akan ada bakteri yang berfungsi untuk membusukkan makanan tersebut. Nah, bagaimana dengan proses usus halus, Pak? Di usus halus ini nanti akan terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Jadi makanan yang bervitamin, makanan yang berprotein akan diserap di usus halus. Nah, nanti setelah itu dari usus halus, usus besar, maka makanan yang sudah dibusukkan di usus besar itu akan diantarkan ke saluran pembuangan atau yang kita sebut dengan anus. Nah, nanti dari saluran pembuangan ini makanan-makanan yang tidak dapat dikelola, yang tidak dapat dicerna oleh tubuh akan dikeluarkan dalam bentuk feses. Oke. Berikutnya kita masuk ke ilmu pengetahuan sosial. Nah, perhatikan gambar pertama ini ada seorang ayah dan anak yang sedang menyiram tanamannya. Nah, gambar kedua ada bapak petani dan ibu petani serta anak-anak yang sedang bermain di suatu kebun dan persawahan. Nah, gambar ketiga ada beberapa orang yang sedang berdiskusi dan saling melakukan interaksi. Gambar yang terakhir yaitu ada sekelompok orang juga sedang berdiskusi. Dan gambar yang pertama bapak dan anak, serta gambar yang kedua ibu, bapak, dan kedua anaknya itu merupakan interaksi dengan lingkungan. Nah, sementara untuk gambar yang ketiga dan gambar yang keempat itu kita sebut dengan interaksi sosial. Nah, apa itu interaksi sosial, Pak? Interaksi sosial itu adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu. Baik antar individu, misalnya si Rani dengan si Rina, lalu nanti ada antar kelompok, dan nanti ada juga antara individu dengan kelompok yang lain. Jadi kalian bisa melakukan kedua interaksi tersebut dengan lingkungan dan juga dengan interaksi sosial. Nah, manusia tidak dapat hidup tanpa interaksi sosial karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan interaksi satu dengan yang lain. Nah, kita masuk ke seni budaya dan prakarya. Seperti yang anak-anak sudah pelajari di tema 2 sebelumnya mengenai tangga nada diatonis mayor dan minor, kali ini Pak Theo akan menjelaskan atau akan menyebutkan lagu-lagu daerah yang dapat dimainkan dengan tangga nada diatonis mayor. Nah, Pak Theo akan sebutkan 3 contohnya, yaitu yang pertama Anak Kambing Saya, yang kedua Yamko, Rambe Yamko, yang ketiga Ampar-ampar Pisang. Nah, ketiga lagu ini pasti sudah sangat familiar sekali di telinga anak-anak. Oke, berikutnya tangga nada diatonis minor. Nah, lagunya apa saja, Pak? Contoh lagu daerahnya yang pertama yaitu Pisau Surit, Kole Kole, dan Olesio. Nah, mungkin anak-anak belum terlalu familiar atau belum terlalu mengetahui lagu-lagu ini. Nah, karena memang lagu-lagu sedih itu jarang sekali didengar oleh kita semuanya. Biasanya selalu lagu-lagu yang bahagia. Seperti itu. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Pak Theo berharap seluruh anak-anak dapat memahami setiap materi yang sudah diberikan. Nah, jangan malu, jangan segan, jangan sungkan untuk bertanya di kolom komentar jika anak-anak ada menemukan kesulitan pada saat belajar. Nah, tetap semangat belajar, tetap selalu optimis dalam belajar, gapailah cita-citamu. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.